Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 96 semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu sehat walafiat. Hari ini kita belajar kembali mengenai Al-Quran Hadis bab 2, yaitu sikap jujur dalam bermuamalah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang surat Al-Mutaffifin ya, ayat 1 sampai dengan ayat 17. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai ketidakjujuran dalam berdagang ya, suka mengurangi timbangan dan suka melebihkan takaran yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya hari ini kita akan masuk materi yang kedua, yaitu mengenai Al-Quran Surat Al-An'am ayat 152. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, anak-anak silahkan simak video ketidakjujuran dalam berdagang berikut ini. Nah, berikut adalah contoh kecurangan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, yaitu dia menukar barang yang baik dengan barang yang kurang baik kepada pembeli ya. Di sini kita lihat bahwa si penjual ini hanya memikirkan keuntungan yang dia dapat tanpa memikirkan kerugian yang dialami oleh pembeli tersebut. Maka dari itu, sikap yang seperti ini, perilaku yang seperti ini tidak boleh dicontoh dan ditiru karena akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Sekarang mari kita baca bersama-sama Al-Quran Surat Al-An'am ayat 152 dengan bacaan yang baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Selanjutnya ada mufradat atau kosakata yang harus kalian hafalkan dan harus kalian mengerti ya. Yang pertama ada wala taqrabu, artinya dan janganlah kamu mendekati. Malal yatimi, harta anak yatim, ahsanu, yang lebih bermanfaat, yablughu asyiddahu, sampai dia mencapai usia dewasa, wa auful kaila, dan sempurnakanlah takaran, wal mizana, dan timbangan, wabil qisti, dengan adil, fa'dilu, bicaralah sejujurnya. Kandungan surat Al-An'am ayat 152 diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim, seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Contohnya seperti menginvestasikannya atau menanamkan modal harta anak yatim tersebut di suatu perusahaan yang berkembang, agar harta anak yatim ini berkembang dan bermanfaat. Nah, jika hartanya ini sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Nah, jika anak yatim tersebut sudah mencapai usia dewasa dan dia sudah mampu dalam mengelola keuangan, maka wajib
hartanya tadi dikembalikan kepadanya. Nah, selanjutnya ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa takaran atau timbangan dalam bentuk apapun, baik itu mengurangi timbangan ataupun membalikkan keadaan, misalnya menjual barang yang jelek setelah pembeli memilih barang yang lebih bagus. Nah, namun demikian, karena untuk 100% dalam menimbang adalah sesuatu yang sulit, maka dibuatlah kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan atau keridoan antara keduanya agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Penjual tidak diharuskan untuk menambahkan barang yang dijual melebihi dari kewajibannya atau ketentuan dari pembeli dan penjual. Nah, pembeli juga merelakan jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena ketidaksengajaan dari penjual tersebut. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin memberatkan pemeluknya. Berikutnya adalah perintah untuk berbicara dengan jujur, seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang, sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabat kita sendiri. Nah, tanpa kejujuran, keadilan tidak akan dapat ditegakkan. Walaupun yang melakukan kejahatan adalah saudara kita sendiri. Nah, misalnya kerabat kita sendiri, kita melihat mereka melakukan kejahatan ya, seperti misalnya mencuri. Apabila kita dimintai kesaksian, maka berkatalah sejujur-jujurnya, walaupun nanti akibatnya dia akan dipermalukan ataupun dia akan mendapat hukuman, tapi hukuman tersebut akan sebatas di dunia saja. Namun apabila kita melakukan sebaliknya, kita tutup-tutupi perbuatan mereka dengan dalih kita masih ada tali persaudaraan atau tali kasih sayang, maka akan berdampak buruk di karakternya di masa yang akan datang ya. Suatu saat nanti dia akan melakukan perbuatan yang sama. Nah, dan tidak ada kata jera dari dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, dengan cara kita berkata yang jujur, maka pada saat itu dia hukum, dia akan jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Dan di akhirat kelak insya Allah dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu memenuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik ibadah, muamalah maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangan, dan juga agar kita saling mengingatkan. Dari dua dalil Al-Quran yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu surat Al-Mutaffifin dan surat Al-An'am, kita dapat mengetahui konsep jujur dalam muamalah, yaitu jujur adalah kesesuaian dan kebenaran dari perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Dan muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat Islam dalam interaksi sosial seperti ekonomi, sosial, politik ya. Salah satunya yaitu contohnya berdagang antara penjual dan pembeli. Jujur dalam bermuamalah yaitu sikap yang mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati, antara lain tidak pernah menipu, memalsukan, dan berkhianat kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim, dalam melakukan jual beli, tidak melakukan kecurangan. Indikator jujur yaitu yang pertama, berkata yang benar meski orang lain tidak setuju. Yang kedua, sesuai antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, memberikan kesaksian dengan adil. Yang keempat, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, taat kepada perintah dan larangan Allah. Yang keenam, menepati janji. Dan ketujuh, amanah, yaitu dapat dipercaya. Demikianlah konsep jujur dalam bermuamalah.
Ibu kutip satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayatul munafiki salasun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika dia berkata dia berbohong, jika dia berjanji dia mengingkari, dan jika dipercaya dia berkhianat. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat munafik ini. Allahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.